Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi sama aku Hikmah Ismidiana Safa. Di video kali ini kita bakal ngelakuin unboxing lagi. Jadi ini buku yang sebenarnya udah masuk wishlist aku dari sebulan yang lalu, tapi ini tuh bener-bener buru-buru gitu dibelinya karena kemarin tuh sempat habis stoknya di Shopee, di toko Periplus ya. Nah, karena habis, terus pas coba cek di Tokopedia tuh ada 3 lagi nih stoknya. Ya udah langsung buru-buru beli karena kalau misalkan ada kehabisan lagi tuh takutnya susah gitu dari stoknya kan. Yaudah sekarang kita langsung aja buka paketnya. Oh ya, buat teman-teman, just information. Jadi nanti kan kalau misalkan kita menerima paket tuh ada ini ya. Nih di sini tuh kan data kita, ada juga yang kayak barcode nih gini. Nah, kalau bisa nanti sesudah buka paketnya kita boleh hancurin itu tuh, mau digunting-gunting kecil-kecil gitu atau misalkan mau dibakar atau gimana, tapi jangan dibakar deh ya, gunting-gunting aja karena sebenarnya itu menyimpan informasi kita, data kita. Dan kalau kemarin aku sempat lihat video di YouTube, jadi banyak banget hacker yang menggunakan data pribadi kita yang ada di paket kayak gini nih gitu, jadi bahaya. Jadi lebih baik dihancurkan gitu supaya data kita tuh aman gitu, nggak ada yang nggak ada yang nyuri gitu kan ya. Ini kali aja gitu, nggak ada yang tahu. Jadi demi kehati-hatian mendingan kita hancurkan. Kita buka ya. Ini lumayan tebal ya bubble wrapnya. Sini lagi ternyata apa kayak biar aman. Bisa ya. Sebenarnya aku tuh nggak expect kalau misalkan bukunya bakalan cuma sekecil ini gitu kan ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini juga bukunya A World Without Islam. Jadi karyanya Graham E. Fuller apa ya, aduh gak tau nih cara bacanya karena kalau misalkan aku pernah baca bahasa Jerman jadi agak kadang-kadang bacanya nggak pakai cara Englishnya gitu, tapi English itu kan English itu jadi English itu jadi English. Nah, oke, jadi kemarin tuh sebenarnya ini videonya udah lama di take-nya, tapi ternyata banyak banget noise karena saat itu tuh pagi jam 6 jam 7 banyak orang baru berangkat kerja gitu kan. Ayam juga baru pada berjemur jadi berkokok terus. Terus ada suara motor, ada suara anak-anak teriak-teriak kan pada mau berangkat sekolah gitu. So I think I have to take another video gitu, jadi harus take pulang. Jadinya nunggu waktu yang tepat dan nunggu kerudung dan baju yang sama selesai dijemur, dicuci gitu ya, baru bisa dipakai lagi. Dan akhirnya kita bikin videonya sekarang. Jadi video ini tuh lanjutan dari yang unboxing kemarin sebenarnya. Ini tentang buku ini, A World Without Islam.
dan sekarang kita akan bahas gitu kan ya. Ini bukan review buku, tapi kita akan bahas ini ya yang di belakangnya. Buku ini tuh membahas tentang apa sih gitu kan ya, ceritanya di dalamnya itu apa gitu, dan penulisnya itu siapa, kayak gitu. Jadi kita akan baca dari sini ya, dari paling atas, yaitu Political Science. Jadi bukunya genre-nya Political Science, ini termasuk ke ilmu politik. What if Islam never exists? Nah gimana sih kalau misalkan Islam tuh gak pernah ada gitu kan. Nah, to some it is comforting to no clash of civilization. Jadi untuk sebagian orang ini tuh katanya tuh pemikiran yang menenangkan gitu. Terus no clash of civilization, jadi tidak ada benturan peradaban, tidak ada benturan antara masyarakat A dan B gitu kan ya. No holy wars, nggak ada perang suci. No terrorists, nggak ada teroris. But what if that weren't the case at all? Nah jadi, tapi gimana kalau misalkan nggak kayak gitu? Jadi maksudnya tuh gimana nih kalau misalkan ternyata bahkan Islam nggak ada pun hal-hal tersebut itu tetap terjadi gitu. Nah kita langsung masuk ke kayak inti dari bukunya gitu kan ya. Sini aku udah terjemahin beberapa bagian supaya nggak salah gitu ya, karena kan aku juga masih pemula dalam bahasa Inggris. So di sini A World Without Islam maksudnya adalah buku ini gitu kan. Buku ini tuh membawa kita pada perjalanan pencerahan melalui sejarah gitu kan. Nah di sini illuminating gitu kan ya, journey through history. Jadi melalui sejarah kita tuh dicerahkan gitu kan. Pemikiran kita tuh kayak di refresh gitu kan, terutama ini untuk masyarakat barat ya, yang menganggap kalau Islam itu notabene selalu berdekatan dengan teroris gitu kan ya, dan hal-hal yang dianggap radikal. Geopolitik dan agama. Jadi di sini pencerahannya tidak hanya melalui sejarah tapi juga melalui geopolitik dan agama. Terus kita lanjut. On investigate whether there is something unique in Islam and its followers that breeds violence and conflict. Nah jadi dalam Islam itu ternyata pengikutnya tuh katanya tuh ya gitu kan ya, apa sih gitu kan, sesuatu apa yang melahirkan kekerasan gitu kan dan konflik yang ada di pengikutnya gitu. Nah kita lanjut lagi. Spanning the rise of Muhammad to the collapse of the Ottoman Empire to the present day. Nah jadi katanya mencakup dari kebangkitan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga runtuhnya kekaisaran Ottoman hingga saat ini gitu. The book examines and analyzes the roots of terrorism, the conflict in Israel and Chechnya, and the role of Islam in the supporting and energizing the anti-imperial struggle. Nah jadi katanya buku ini juga akan mengkaji dan menganalisis gitu akar terorisme, konflik yang ada di Israel dan di Chechnya, juga peran Islam dalam mendukung dan memperkuat perjuangan anti kekerasan. Kalimat terakhir. A world without Islam is certain to inspire debate and reshape the way we think about Islam's relationship with the West. Nah jadi buku ini katanya, buku A World Without Islam ini pasti bakalan ngeinspirasi perdebatan gitu, memunculkan perdebatan dan membentuk kembali cara berpikir tentang hubungan Islam dan Barat. Nah jadi menarik ya gitu. Kita lanjut ke profil penulisnya. Di sini ada nih sedikit ya, kita bacain dulu. Graham Eveler, kita panggil aja Pak Graham. Jadi Pak Graham ini dia is a former Vice Chairman of the National Intelligence Council at the CIA. Nah jadi bapaknya ini ternyata mantan wakil ketua Dewan Intelijen Nasional di CIA. Gak kaleng-kaleng kan, dia mantan wakil dewan di CIA loh. Nah jadi selain dari CIA juga a former senior political scientist at RAND. Nah jadi termasuk ke mantan ilmuwan politik senior di RAND. Nah untuk
for information teman-teman, apa itu RAND? Jadi RAND itu RAND Corporation ya, di Amerika itu di Santa Monica, Amerika Serikat. RAND itu tuh termasuk ke sebuah nirlaba gitu di Amerika itu, yang mengembangkan solusi untuk tantangan kebijakan publik gitu, untuk membantu membuat masyarakat di seluruh dunia tuh lebih sehat, lebih sejahtera. Nah, RAN ini juga adalah organisasi yang non-partisan dan dia berkomitmen untuk kepentingan umum. Jadi bukan kepentingan sebagian pihak aja gitu. Mereka juga dibiayai oleh dana abadi pemerintah swasta di Amerika sana, juga dari perusahaan-perusahaan, dari universitas-universitas, dan dari pihak swasta ya, kayak tadilah sama ya, swasta. Nah, tujuan dari RAN ini ya ialah untuk memecahkan masalah yang ada gitu ya, dan kuantitatif gitu. Jadi bukan masalah ecek-ecek, jadi masalah yang butuh memang teori konsep, masalah yang perlu analisis gitu kan ya, dari ilmu-ilmu fisika gitu kan ya, ilmu-ilmu ekonomi formal gitu, ke dalam aplikasi baru di bidang ilmu terapan dan riset. Jadi dalam bidang riset gitu kan ya, penelitian gitu, dan ilmu-ilmu terapan yang bisa diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Nah tuh, jadi keren gak tuh, udah dari mantan CIA juga mantan ilmuwan dari RAND gitu kan. Nah, dan yang terakhir ya, saat ini Pak Graham ini ternyata menjadi profesor gitu kan ya, di Simon Fraser University gitu. Jadi profesor sejarah ya di sana. Nah, kita lanjut nih ya dari profil yang di sini. He is the author of numerous book about the Middle East. Nah, jadi ternyata Pak Graham ini tuh pernah bikin bukunya tuh banyak gitu. Maksudnya kayak nggak cuma satu ini aja, bukan cuma A World Without Islam gitu. Ternyata ada juga salah satu buku yang terkenal itu ialah The Future of Political Islam. Nanti teman-teman mungkin bisa cari. Nah, yang terakhir, dia itu adalah dan bekerja di dunia muslim selama hampir 2 dekade. Nah, jadi bapak ini tuh maksudnya bapak ini tuh udah tinggal selama 20 tahun dan bekerja gitu kan di lingkungan muslim, terutama yang tadi ya di Timur Tengah. Dia sudah 20 tahun, 20 tahun ya, 2 dekade. Jadi kalau gak salah tuh dulu pas kerjanya itu ditempatkannya di Mesir, di Timur Tengah gitu kan. Nah, di sanalah dia mempelajari kayak Islam, masyarakat Islam, makanya dia menulis buku ini gitu kan ya. Dimana buku ini tuh sebenarnya menarik, kenapa debatable, karena menurut beberapa orang-orang di sini ya, ada reviewernya yang membaca buku ini tuh ternyata katanya buku ini tuh adalah a correction gitu, mengkoreksi pandangan masyarakat barat terhadap Islam gitu. Dan buku ini juga katanya kita bebas gitu, kata mereka ya, kata masyarakat baratnya tuh kita bebas menerima ataupun menolak hal yang disuguhkan buku ini. Tapi buku ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia itu membawa pencerahan gitu kan. Oh, ternyata tuh ini loh, Islam tuh kayak gini loh gitu kan. Oh, sejarah Islam tuh ternyata seperti ini loh, kayak gitu kan ya. Nah, jadi aku juga sebenarnya penasaran banget nih bukunya tuh isinya kayak gimana, karena belum baca ya, baru baca awal-awalnya aja gitu kan. Di sini juga nih di halaman paling depan teman-teman bisa menemukan banyak reviewer gitu kan, yang memang orangnya juga orang-orang yang hebat lah ya gitu. Di situ mereka banyak mengungkapkan pendapat mereka tentang buku ini gitu. Dan ada salah satu pendapat gitu yang sempat kemarin aku artikan, tapi aku lupa itu pendapat siapa ya. Jadi kata dia tuh buku ini tuh kenapa menarik, karena buku ini tuh kayak seakan-akan tuh memberitahu gitu kan ya, sebenarnya tuh yang jadi masalah peperangan sekarang gitu kan, teroris itu tuh kita nggak bisa menyalahkan agama gitu loh, karena nggak sepenuhnya agama tuh bekerja di situ. Meskipun kayak adalah gitu kan memang yang mengatasnamakan agama gitu kan, kita tahulah di setiap agama itu selalu ada golongan-golongan yang memang rada gitu ya. Jadi nggak hanya agama, tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh politik gitu. Politiknya juga bukan politik kecil-kecilan, tapi dia adalah politik yang memang mencakup elit politik gitu di seluruh dunia kayak gitu. Jadi itu menurut aku pendapat yang menarik gitu kan, dimana kalau ternyata di buku A World Without Islam gitu kan ya, bagaimana dunia tanpa Islam gitu, itu juga dibahas gitu kan ya. Dan menurut aku ini tuh menarik bagi kita yang memang fokusnya Islamic Studies gitu, mahasiswa Islamic Studies, ataupun memang bagi kita masyarakat umum yang memang muslim, pandangan seperti itu menarik banget gitu. Kita bisa belajar lebih luas gitu kan ya.
bagaimana dunia memandang Islam, terutama masyarakat Barat, terutama juga teman-teman yang mungkin belajar dakwah gitu kan. Kita juga bisa tahu nih mad'u kita gitu, sasaran dakwah kita gitu kan, kayak oh bagaimana sebenarnya masyarakat itu berpendapat mereka gitu kan, pandangan mereka tentang Islam itu seperti apa, kayak gitu. Ini menarik dan menambah wawasan kita lebih luas gitu, dan semoga ini bisa membuat kita bisa lebih bijak gitu kan ya dalam bertingkah laku sebagai muslim gitu kan, dalam merencanakan strategi-strategi dakwah gitu kan, buat kalangan yang memang mengambil fokus dakwah kayak gitu. Buku ini juga kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa cari di toko Perry Plus, dia ada di Instagram, ada, nanti aku taruh linknya di bawah, ada juga di Shopee dan Tokopedia. Kemarin aku sempat kehabisan di Shopee, jadi aku beli Tokopedia dan dapat diskon jadi 114.000, kalau di Shopee harganya 126.000 ya. Dan juga buku ini terbitan tahun 2010 dan diterbitkan ulang 2011 kalau gak salah. Makanya di sini udah banyak gitu kan yang baca bukunya kayak gitu. Dan ya semoga aku bisa cepat menyelesaikan bukunya, kita bisa bikin book review nanti bareng-bareng. Kayaknya bakal banyak catatan sih, ini lama banget karena ini bukan buku novel gitu kan, ini buku non fiction, dia juga masuknya ke science gitu kan, masuk ke ilmu pengetahuan gitu kan ya, terutama politik gitu. Hal yang memang tidak mudah dipahami, karena kalau salah paham bisa bahaya kayak gitu. Jadi mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk membaca buku ini, karena kita juga harus mengartikan, mentranslate. Ini bukunya by the way bahasa Inggris. Oh iya, di toko Periplus itu banyak juga kok buku-buku tentang Islam gitu kan, tapi memang berbahasa Inggris karena mereka memang menjual buku-buku import kayak gitu. So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau hal positifnya boleh diambil, hal negatifnya jadikan pelajaran aja kayak gitu. Dan tunggu video-video selanjutnya ya, terutama review buku ini, atau mungkin kita bisa diskusi buku ini lewat Instagram aku, mungkin nanti aku taruh di bawah linknya. Kita temenan ya, saling follow-followan gitu, boleh diskusi terutama tentang buku gitu kan ya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.